Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa dari kelas 10 TKJ dari kelompok 6 akan mempresentasikan apa itu definisi perangkat input. Perangkat input adalah proses memasukkan data atau instruksi ke dalam sistem komputer untuk pemrosesan lebih lanjut. Perangkat input adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Berikut adalah contoh-contoh dari perangkat input. Yang pertama ada mouse, keyboard, microphone, stick PS, DVD atau CD drive, lalu ada kamera digital, barcode scanner, remote control, webcam, dan pen tablet. Lalu, fungsi-fungsi dari perangkat input tersebut yaitu yang pertama ada mouse. Mouse itu fungsinya untuk menggerakkan kursor dan memilih item di layar. Lalu ada keyboard untuk memasukkan teks, angka, dan perintah ke dalam komputer. Lalu ada microphone. Fungsinya yaitu merekam dan menangkap suara. Lalu ada stick PS. Fungsinya yaitu mengontrol pergerakan dan tindakan dalam game. Lalu ada DVD. DVD itu fungsinya untuk menyimpan data, film, atau perangkat lunak secara optik. Lalu ada kamera digital. Kamera digital biasanya mengambil foto dan merekam video. Lalu ada barcode scanner. Barcode scanner itu fungsinya biasanya untuk membaca kode barang produk secara otomatis. Lalu ada remote control, yaitu remote control itu adalah untuk mengendalikan perangkat elektronik dari jarak jauh. Lalu ada webcam. Webcam adalah menangkap video langsung untuk panggilan video atau streaming. Lalu yang terakhir ada pen tablet. Pen tablet itu biasanya untuk menggambar atau mendesain secara digital menggunakan pena khusus. Lalu selanjutnya ada fungsi perangkat input. Fungsi perangkat input adalah untuk memasukkan data atau perintah dari luar ke dalam sistem komputer agar data tersebut dapat diproses oleh CPU atau Central Processing Unit. Sederhananya itu, input adalah cara manusia atau perangkat lain berkomunikasi dan memberikan instruksi kepada komputer. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Fadil. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari output, lalu komponen output, dan yang terakhir itu fungsi dari output. Pertama, apa itu output? Output adalah hasil yang dikeluarkan oleh komputer setelah data diproses oleh CPU atau prosesor. Output merupakan informasi yang dapat dilihat, didengar, atau dicetak sehingga dapat diterima oleh pengguna. Nah, di sini ada diagram proses komputer. Yang pertama itu adalah input. Yang pertama ada input. Di sini ada contohnya kayak keyboard, mouse, scanner, dan lain-lain. Yang kedua, lalu setelah kita input bakalan diproses oleh CPU atau komputer kita. Setelah diproses akan menghasilkan yang namanya output. Setelah output keluar, di sini ada ciri-ciri dari output sendiri. Yang pertama, merupakan akhir dari proses pengolahan data. Yang kedua itu dapat diterima oleh indera manusia seperti melihat, mendengar, dan diraba. Yang ketiga itu berfungsi menyampaikan informasi kepada pengguna. Dan yang terakhir itu bentuknya dapat berupa tampilan, suara, cetakan, atau objek fisik. Nah, lalu di sini ada macam-macam perangkat output. Pertama di sini ada monitor. Monitor ini tugasnya itu menampilkan teks, gambar, video, dan antar muka komputer secara visual. Nah, monitor ini tuh mirip-mirip seperti TV. Di nomor 8 ini ada TV ataupun display. Dia tuh menampilkan konten visual dari komputer atau perangkat lain dalam ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan monitor. Nah, yang kedua itu ada printer.
Intinya ini mencetak dokumen, foto atau gambar ke media kertas ataupun hard copy. Yang ketiga dan keempat ini agak mirip, ya sama-sama mengeluarkan suara. Speaker ini menghasilkan suara seperti musik, video, dan notifikasi dari komputer. Dan headset ataupun handphone juga sama. Akan tetapi headset dan handphone ini, headphone ini menghasilkan suara secara pribadi untuk pengguna supaya privasinya itu lebih terjaga. Yang kelima ada proyektor yang menampilkan gambar atau video dari komputer ke layar yang lebih besar. Yang keenam ada plotter yang mencetak gambar teknik, peta atau desain berukuran besar dengan presisi yang tinggi. Yang tujuh itu ada printer 3D mencetak objek tiga dimensi dari model digital menjadi benda nyata atau benda fisik. Yang ke-8 tadi udah ya, ada TV ataupun display ini sama seperti monitor, itu menampilkan konten visual tapi dalam bentuk yang lebih besar. Dan sekarang itu apa saja sih fungsi dari output ini? Yang pertama itu menampilkan hasil pengolahan data. Informasi yang telah diproses oleh komputer dapat dilihat oleh pengguna. Nah, yang kedua ini mencetak dokumen dan gambar. Hasil kerja dapat dicetak menjadi bentuk fisik atau keperluan arsip untuk berbagi. Yang ketiga ini menghasilkan suara. Komputer dapat mengeluarkan audio untuk multimedia, notifikasi ataupun komunikasi. Yang keempat ini menampilkan presentasi atau video, digunakan untuk presentasi tentang video dan bermain game dan keperluan edukasi lainnya. Yang kelima, untuk menyampaikan informasi, output membantu pengguna memahami hasil proses komputer secara jelas dan efektif. Yang keenam ini mendukung multimedia dan kreativitas, yang dimanfaatkan dalam desain grafis, animasi, percetakan, hiburan, dan berbagai bidang lainnya lah. Dan di sini ada jenis-jenis dari output berdasarkan bentuknya. Oke. Yang pertama itu ada output berdasarkan bentuknya. Jenis yang pertama itu ada visual. Output dalam bentuk tampilan dapat dilihat, contohnya kayak monitor, proyektor, dan TV. Yang kedua ada audio, output dalam bentuk suara yang dapat didengar, contohnya kayak speaker dan headset. Yang ketiga ada cetak ataupun hard copy, output dalam bentuk cetakan di media fisik, contohnya printer dan plotter. Yang terakhir atau yang keempat itu fisik ataupun 3D, output dalam bentuk objek atau benda yang nyata. Contohnya contoh perangkatnya itu printer 3D. Di sini ada contoh penggunaan output di kehidupan kita. Pertama itu kayak untuk belajar dan bekerja. Terus ada hiburan, dokumentasi, ada presentasi dan kreativitas. Nah, belajar dan bekerja ini biasanya sehari-hari kayak menyampaikan materi, dokumen, dan presentasi. Terus untuk hiburan itu menikmati musik, film, dan game. Yang ketiga dokumentasi, ya ini mencetak laporan, foto, dan dokumen. Yang keempat itu presentasi, digunakan untuk presentasi di kelas ataupun rapat. Dan yang terakhir untuk kreativitas ini mencetak desain 3 dimensi dan prototipe suatu benda buatan kita dari media digital yang kita buat lalu dibuat menjadi 3 dimensi atau bentuk nyata. Yang ini adalah kesimpulan akhir saya. Output adalah hasil dari proses komputer yang diterima oleh pengguna. Macam-macam perangkat output itu memiliki fungsi yang berbeda-beda, namun saling melengkapi untuk menyampaikan informasi secara efektif dan bermanfaat. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya September dari kelas 10 TKJ. Saya sebagai kelompok 6 ingin mempresentasikan itu tentang apa itu motherboard. Nah, jadi motherboard itu ialah papan sirkuit utama pada komputer yang menjadi tempat berbagai komponen terhubung dalam berkomunikasi. Jadi kalau kagak ada motherboard, komputer nggak bakal bisa berjalan dengan baik, guys. Nah, ini motherboard nih. Nih, itu motherboard. Itu isinya tuh komponen-komponen yang ada di dalam komputer.
Itu fungsi utama pada motherboard. Fungsinya itu ialah pertama menghubungkan semua komponen komputer, menyediakan jalur komunikasi antar komponen, serta menyalurkan daya listrik komponen tertentu. Nah, jadi saya akan menjelaskan komponen dan fungsinya juga, guys. Yang pertama itu ada prosesor. Nah, prosesor itu ialah otak komputer, guys. Inti utamanya yang ada di dalam komputer. Jadi kalau kagak ada ini, motherboard nggak bakal bisa berjalan, guys. Tempat tuh di sini, guys, CPU di nomor 1 di sini nih CPU. Nah, di sini ada CPU, guys. Nah, kedua itu ada RAM. RAM itu tempat atau memori sementara untuk menyimpan data. Jadi kalau kita matiin komputernya, data itu bakal hilang. Emang ini buat tempat penyimpanan sementara, guys. Nah, ketiga tuh ada ROM atau BIOS. ROM itu yaitu menyimpan firmware atau UEFI dan instruksi dasar untuk proses booting dan saat komputer dinyalakan. Besok keempat ada chipset. Chipset itu ialah Chipset itu ada kumpulan rangkaian pengendali yang mengatur komunikasi antara prosesor, memori, dan perangkat lainnya. Jadi kalau kagak ada chipset, kita tuh nggak bakal bisa sistem komputer tuh nggak bakal bisa berjalan dengan baik, ya. Kalau kita mau main game atau searching ke Google, itu nggak bakal bisa berjalan dengan baik. Nah, tempat chipset itu ada di sini. Nomor 4. Itu tuh kotak besar sini, guys, chipset. Nah, itu nomor 5. Selanjutnya nomor 5 itu ada node bridge. Itu ialah menangani komunikasi berkecepatan tinggi antara prosesor, RAM, dan kartu grafis. Nah, keenam itu ada short bridge. Short bridge ialah mengatur perangkat dengan kecepatan lebih rendah seperti USB, SATA, audio, LAN, dan lain-lain. Habis short bridge ialah short ekspansi. Short ekspansi ialah fungsinya untuk memasang kartu grafis, kartu tambahan lain. Kita mau nambahin RAM, mau nambahin apapun tuh bisa di short ekspansi ini, guys. Habis short ekspansi itu ada port IO. Nah, port IO itu buat kita mau nyolokin kayak USB, HDMI, LAN, audio, dan lain-lain. Nah, tempatnya di sini, guys, tempatnya nih. Tempat port IO-nya ada di nomor 8 nih. Ini buat nyolok. Di situ, guys. Nah, habis port IO ada slot dan konektornya. Dan slot dan konektor lainnya. Itu termasuk slot M2 SATA, konektor kipas, konektor paling depan, dan lain-lain. Nah, M2 itu kayak apa ya? Nih itu, guys, M2 itu SSD, guys. Jadi itu SATA itu komponen power. Kayak kalau kan ini, guys. Konektor kipas sama aja untuk power juga. Sini, guys, masuk ke konektor power. Nah, itu ada kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, motherboard adalah pusat penghubung seluruh komponen komputer. Setiap komponen memiliki fungsi masing-masing dan saling bekerja sama agar komputer dapat berjalan dengan baik. Jadi kalau kagak ada motherboard tuh, komponen komputernya nggak bakal bisa berjalan dengan baik, kayak bakal tidak berjalan gitu, guys. Nggak bakal bisa berjalan dengan baik, itu sistem. Jadi sekian video dari saya.